Pak, laporan keuangan kuartal kita kali ini kurang baik, Pak. Penjualan hampir turun 20%. Bagaimana keputusan Bapak? Betul, Pak. Beberapa investor juga mulai mempertanyakan kinerja perusahaan. Menurut saya, Pak, ada satu cara supaya laporan kita terlihat baik di mata para investor. Cara apa yang kamu maksud? Kita bisa menunda pencatatan beberapa biaya supaya laporan laba kita terlihat lebih tinggi. Memangnya etis begitu? Dalam situasi seperti ini, manajemen sering menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham. Yang sekarang dibutuhkan perusahaan itu laba. Investor hanya peduli dengan angka. Kalau laba turun, harga saham juga pasti akan anjlok. Tidak boleh. Bagaimanapun, memanipulasi laporan keuangan itu melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang penting kan perusahaan terlihat baik di laporan. Tidak, perusahaan seharusnya transparan kepada pemegang saham dan stakeholder. Kepercayaan jangka panjang itu lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Kalau perusahaan bangkrut, integritasmu tidak akan menyelamatkan siapapun. Dan kalau kecurangannya terungkap, reputasi perusahaan juga akan hancur. Kau tidak ingat akibat dari kasus Enron? Menurutmu hasil seperti itu lebih baik daripada transparansi kepada stakeholder? Jadi bagaimana, Pak? Apa keputusan Bapak? Tidak, kita tidak akan memanipulasi laporan keuangannya. Bapak yakin? Perusahaan ini harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kerugian jangka pendek tidak seharusnya mempengaruhi nilai jangka panjang perusahaan dengan merusak integritas kita. Kita akan memperbaiki strategi bisnis ini itu secara jujur. Karena kepercayaan investor ini jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat. Keputusan bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab kepada seluruh pemegang kepentingan. Dalam dunia bisnis, setiap keputusan manajemen tidak hanya berdampak pada laba perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan para pemangku kepentingan. Kasus yang terjadi dalam cerita ini menunjukkan bahwa tekanan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek seringkali mendorong manajemen mengambil keputusan yang berisiko terhadap integritas perusahaan. Dalam kajian corporate governance, situasi ini dapat dijelaskan melalui agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McQueen yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Ketika manajemen lebih fokus pada kepentingan jangka pendek, risiko manipulasi informasi atau pengambilan keputusan yang tidak etis dapat meningkat. Hal ini dibuktikan oleh Candelwell et al. 2023 dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa konflik keagenan muncul akibat ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen, di mana agen cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, terutama ketika terjadi asimetri instruksi. Karena itu, praktik corporate governance menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Prinsip yang disebutkan ada 4, yaitu yang pertama transparansi, artinya keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Prinsip yang kedua accountability, yaitu kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip yang ketiga responsibility, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Dan yang terakhir adalah prinsip fairness, yaitu perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah terbukti secara empiris. Penelitian oleh Nuraini et al. 2013 menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten memiliki kinerja yang lebih baik, yang diukur melalui Economic Value Added atau EVA. Selain itu, menurut stakeholder teori yang dikembangkan oleh Freeman, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.
Teori stakeholder membantu perusahaan dalam mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas perusahaan. Contoh penerapan teori stakeholder adalah program kesejahteraan karyawan dan program keberlanjutan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Lukman 2012 menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang menerapkan atau berorientasi stakeholder menghasilkan kinerja keuangan dan kinerja sosial yang baik. Dengan demikian, keputusan bisnis yang berintegritas tidak hanya melindungi reputasi perusahaan, tetapi juga mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar konsep teoritis, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan.